Apakah Tuan Sun masih ada hal lain? Tanpa perlu membalikkan kepala, Desta sudah tahu siapa yang datang. Awalnya dia tidak ingin terjadi banyak perselisihan dengan Suniman, jadi setelah mendapatkan bunga ini bersiap langsung kembali ke kota Yunhai, tidak menyangka Suniman tetap mengejarnya. Di belakang, Suniman sedang bersandar di dinding pintu keluar, wajahnya tenggelam dalam kegelapan. Hanya ada sebatang rokok yang menyala, sedang bersinar dengan cahaya merah. Penampilan Tuan Chu saat berada di pelelangan tadi sangat tampan sekali. Membuat aku merasa harus berteman denganmu. Membiarkanmu pergi begitu saja, bukankah membuat orang menertawakanku? Suniman tidak bisa menjadi orang dengan baik, bahkan tidak tahu cara paling dasar untuk memperlakukan tamu? Seiring dengan kata-kata Suniman, sekelompok pria berpakaian hitam, tangan memegang pedang dan tongkat keluar dari sekitar manor, mengelilingi Desta dan Gaius. Kamu ingin bagaimana? Desta berbalik, berbicara sambil menatap Suniman. Suniman keluar dari bayangan gelap, menjentikkan ujung rokok dengan pelan, lalu berkata, "Berikan petikula Afriata," kemudian bersujud 3 kali padaku, berteriak mengatakan, "Kakek Sun, aku yang salah, kelak aku tidak akan berani lagi, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi." Kamu yakin? Desta mengangkat sudut bibirnya, bertanya sambil mencibir. Suniman tenang dan tidak takut, berkata, "Simarga Chu, aku tahu kamu tidak gampang. Tidak ada orang yang bisa mengeluarkan 1 triliun tanpa berkedip di depanku. Tapi kemungkinan kamu tidak mengerti. Di sini adalah kota timur. Aku adalah orang dari keluarga Sun di kota timur, jadi, meskipun kamu seekor naga, tiba kota timur juga harus melingkarkan dirimu. Jika seekor harimau, maka berbaringlah dengan baik. Kamu hanya seorang pendatang, masih berpikir ingin datang ke sini untuk pamer. Apakah kamu masih belum bangun dari tidur?" Di sela-sela waktu bicara, Suniman sudah berjalan ke hadapan Desta, mengulurkan tangan ingin meraih rambut Desta. Desta meraih tangan Suniman dengan tangan terbalik. Hanya sedikit memelintir, dalam sekejap terdengar suara tulang retak yang membuat orang merinding. Hanya melihat satu lengan Suniman ini, menunjukkan bengkok yang mengerikan, mirip snack melintir. "Ah!" Suniman menjerit histeris, dia tidak menyangka masalah akan berubah menjadi seperti ini. Desta bocah ini, sebenarnya berdasarkan apa berani memukulnya? Di sekeliling semua adalah orangnya, bukankah saat ini, seharusnya Desta hanya bisa patuh diberi pelajaran olehnya? Suniman, awalnya aku memang tidak ingin terjadi konflik denganmu, tapi kamu yang tidak bersedia melepaskanku, maka aku hanya bisa menerima tantanganmu. Ekspresi Desta sangat tenang sekali, tampaknya masalah mematahkan lengan Suniman, hanya sebuah masalah sepele saja. Para petarung di sekitarnya juga sudah bereaksi, semua menunjuk wajah Desta sambil memarahi. "Bocah tengik, segera lepaskan Tuan Muda Sun kami. Apakah kamu ingin mati, berani menyakiti Tuan Muda Sun kami di kota timur? Apakah kamu ingin pergi dari kota timur dalam keadaan hidup? Saudara-saudara maju, potong tubuh bocah ini." Seketika, berbagai jenis suara bising bergema, semua petarung memegang senjata mereka masing-masing, berpenampilan sangat tergesa-gesa ingin bertarung. Tapi Desta sangat jelas, orang-orang ini hanya berpura-pura saja, selama Suniman masih ada di tangannya, maka mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Desta tidak menghiraukan para petarung ini. Dia hanya sedikit bertenaga. Suniman sudah merasa sakit tak tertahankan, langsung berlutut di hadapannya, kemudian satu kakinya menginjak di atas kepala Suniman, menginjak seluruh wajahnya menempel di lantai. Tapi Desta tidak berhenti, melainkan terus menambah tenaga, tampaknya ingin menginjak kepala Suniman hingga hancur. Melihat Suniman semakin mengeluarkan suara jeritan histeris, semua petarung itu hanya terdiam kaku. Ingin pergi menolongnya,
tapi takut tidak berhasil menolongnya. Sebaliknya, malah mencelakai tuan muda mereka. Dengan begitu takutnya yang menanti mereka adalah hukum terberat dalam keluarga Sun. Pada saat ini, Gaius diam-diam melihat Desta sejenak, dalam hati merasa sedikit terkejut. Apakah Desta benar-benar akan menginjak Suniman hingga mati hanya karena sedikit konflik ini? Harus diketahui, Desta bukanlah orang yang kejam. Sesuai dengan sifatnya, konflik sekecil ini selalu diberi sedikit pelajaran kemudian melepaskan orang itu. Tapi kali ini kenapa? Tepat di saat Gaius sedang kebingungan, mendadak terdengar suara serak dari sudut manor. Teman kecil, hentikan saja, bocah ini adalah cucu yang paling disayangi oleh kakek tua keluarga Sun. Jika kamu sungguh menginjaknya hingga mati, kakek tua keluarga Sun pasti akan menggila. Mendengar suara, semua orang memalingkan kepala melihat ke sana, hanya melihat satu orang tua berambut putih abu-abu, perlahan berjalan keluar dari sudut manor. Di belakangnya ada orang yang selangkah demi selangkah mengikutinya, itu adalah pemilik manor. Desta melihatnya sejenak, pelan-pelan melepaskan kepala Suniman. Suniman segera membalikkan badannya, wajah menghadap ke langit dan mengambil nafas dalam-dalam. Dia tidak pernah merasa oksigen yang dulu tak pernah dia pedulikan, pada saat ini menjadi begitu indah dan berharga. Akhirnya kalian muncul juga. Desta berkata dengan nada datar. Oh, apakah sejak awal kamu sudah menyadari keberadaan kami? Orang tua berambut putih agak terkejut sambil melihat Desta. Di dalam ruangan lelang, aku sudah merasakan nafasmu, tapi aku mengira kamu hanya salah satu tamu yang ikut pelelangan, maka tidak banyak berpikir, Desta berkata jujur. Tapi selanjutnya, aku menyadari pemilik manor ini. Terus duduk di sampingmu dengan sikap hormat, aku langsung menebak, mungkin kamu adalah orang dari keluarga besar misterius yang menyediakan barang untuk pelelangan kali ini. Benar, teman kecil, pengamatanmu cukup tajam juga. Orang tua berambut putih mengangguk, tatapan saat melihat Desta ada kekaguman yang tidak terbendungkan. Sebaliknya tuan muda keluarga Sun, Suniman, dari awal sampai akhir sama sekali tidak dilihat oleh orang tua itu. Pada saat ini, akhirnya Suniman sudah bisa bernafas dengan lancar. Dia terhuyung-huyung untuk berdiri, melototi Desta dengan wajah menyimpang, mengertakkan gigi mengatakan, "Bocah, kamu pasti akan mati, kamu bahkan berani menyakitiku, aku akan membuatmu mati di kota timur." Begitu selesai bicara, dia mengeluarkan ponsel untuk memanggil orang. Hasilnya, tidak menunggu Desta yang turun tangan, pria tua itu dengan santai melambaikan lengan bajunya, sebuah cahaya hitam melintas. Prakek, satu suara keras. Ponsel yang ada di samping telinga Suniman langsung meledak, telinganya juga terluka karena pecahan ledakan, darah segar langsung mengalir. Ah! Suara jeritan lagi, Suniman menutup telinganya dengan tangan, melototi orang tua berambut putih sambil memarahi. Siapa lagi pria tua ini, bahkan bekerja sama dengan bocah itu untuk menghadapiku? Aku beritahu kalian, kalian semua pasti akan mati. Tuan muda Sun, lebih baik jangan cari mati. Ekspresi wajah pria tua berambut putih sangat dingin, berkata dengan nada datar. Jika tadi aku tidak muncul, kamu sudah mati di bawah kaki teman kecil ini, sekarang masih berani menantang orang, benar-benar tidak tahu kehebatan orang dan kemampuanmu sendiri. Kamu tahu atau tidak? Beberapa detik sebelum teleponmu tersambung, teman kecil ini mempunyai 100 cara untuk membuatmu mati tragis. Tadi aku sedang menyelamatkanmu, kamu jangan tidak tahu diri, tidak tahu dengan niat baik orang. Apa yang kamu katakan? Suniman seolah-olah mendengar sebuah lelucon besar, tertawa terbahak-bahak. Tadi aku yang tidak memperhatikan, bocah ini baru mendapatkan kesempatan untuk memukulku. Jika aku serius, apakah dia adalah lawanku?
Setelah mengatakan ini, Suniman melangkah maju dan menamparkan Desta dengan telapak tangannya. Jika tadi dia tidak ceroboh, bagaimana mungkin dia diinjak-injak oleh Desta di depan banyak orang? Perasaan memalukan itu membuatnya ingin mengupas kulit Desta dan merobek tulangnya. Tetapi ketika dia melihat Desta masih memiliki pembantu, reaksi pertamanya adalah memanggil lebih banyak orang untuk membantu. Lagi pula, sekarang di kota Donghua. Bukannya keluarga Sun itu menjadi tuan rumah? Dia tidak punya alasan untuk takut pada orang asing. Sayangnya, masih belum menelpon, ponsel dirusakin oleh bapak tua ini. Oleh karena itu, dia harus melakukannya sendiri dan menemukan tempatnya sendiri. Pong. Dengan satu tangan, Desta mengangkat tangan kanannya dengan tenang. Dalam sekejap mata, dia mengikat lengan Suniman yang satu lagi. Sepertinya, kamu bahkan tidak menginginkan tangan ini lagi. Desta menatap Suniman dengan pandangan menghina dan kemudian memutarnya lagi. Kali ini, Suniman sudah bersiap-siap. Pinggangnya kuat dan tubuhnya berputar di udara. Dia langsung melepas kepintaran Desta dan menendangnya dengan kaki, memukul dada Desta. Kaki ini, bagaimanapun, dia menggunakan 80% dari kekuatan, orang biasa tidak bisa tahan. Bahkan jika seorang prajurit seperti Desta ditendang kaki ini, napasnya akan kacau dan kekuatannya akan sulit untuk mengumpul. Namun, Desta setelah menyandang kaki ini, orangnya belum bergerak sedikit pun, ekspresi di wajahnya juga sangat tenang, seolah-olah kaki ini tidak menendang padanya. Hanya ini, Desta tersenyum dengan nada iseng. Kenapa kamu baik-baik saja? Suniman bingung, kekuatannya luar biasa di seluruh keluarga Sun. Bahkan jika melihat seluruh kota timur, yang bisa menghadapinya secara langsung pun hanya beberapa orang. Tetapi Desta ini, dilihat dari umurnya lebih muda, kenapa bisa ada kekuatan yang luar biasa, setelah ditendang tidak ada reaksi? Apakah orang ini monster? Sekarang giliranku. Melihat Suniman bingung di tempat, mata Desta tiba-tiba dingin, langsung memukul. Suniman melihat ini, tanpa sadar letakkan lengan utuh di depan dada, ingin menghalangi pukulan Desta yang mendadak ini. Kaca! Terdengar suara garing yang membuat kulit kepala mati rasa. Hanya terlihat lengan Suniman yang utuh, yang juga langsung patah di bawah kepalan tangan Desta. Pada area lengan yang patah, bahkan dapat terlihat tulang putih pekat yang diwarnai dengan daging dan darah, yang mengerikan. Ah! Tanda seru petik 2. Suniman menjerit lagi. Desta melemparkan cambuknya dan Suniman terbang keluar dan menggelincir puluhan meter di atas rumput. Pada akhirnya, dia menghantam dinding manor dan dimakamkan oleh batu bata yang jatuh. Tidak tahu hidup atau mati. Melihat adegan ini, penjahat-penjahat yang dibawa oleh Suniman semua tertegun. Mereka hanya orang-orang biasa, meskipun mereka memiliki beberapa keterampilan tinju dan tendangan, kemampuan ini tidak cukup di depan seniman bela diri. Sekarang bahkan master muda seniman bela diri mereka dikalahkan oleh Desta, maka jika mereka naik lagi, bukankah mereka hanya mencari mati? Pikiran seperti itu, semua penjahat ini tidak bertindak gegabah, hanya menatap Desta dengan gugup, karena takut ke depannya Desta akan mencari mereka. Namun, Desta tidak memperdulikan mereka, hanya menatap pria tua yang berambut putih. Pada saat ini, pria tua itu menatap Desta dengan senyum, menganggukkan kepalanya dan memujinya. Bagus, saya tidak menyangka bahwa kamu bisa menggunakan kekuatan ini dengan bagus. Kamu bisa tahu jurus yang aku pakai? Desta berkata dengan terkejut. Pria tua senyum dan diam, dia menunjuk ke posisi di bawah kaki Desta. Ketika Desta melihat ke bawah,
Ia melihat bahwa rumput di bawah kakinya telah menjadi penuh retakan dan retakan seperti sarang laba-laba berserakan di semua tempat. Ini adalah bekas yang ditinggalkan oleh setiap kekuatan bongkar. Bagaimanapun, ini untuk mengarahkan kekuatan orang lain ke tanah, yang akan menyebabkan kerusakan. Jadi ini normal. Tampaknya harus memilih tempat terlebih dahulu untuk bertarung di masa depan. Jika kita berdiri di atas permukaan batu bata berharga dan secara tidak sengaja menghancurkannya, itu akan sangat sayang sekali. Belum menanyakan siapa namamu? Untuk orang dengan niat baik, Desta selalu sopan. Pria tua berambut putih itu tertawa dan berkata, "Tidak penting siapa aku. Yang penting adalah aku ingin berteman denganmu." Setelah berkat, pria tua itu melirik ke Puri di belakangnya. Yang terakhir maju dengan hormat dan mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. "Tuan, ini adalah uang yang kamu habiskan untuk melelang bunga Peticula afriata. Sekarang kami akan mengembalikannya kepada kamu." "Kembali kepadaku?" Mata Desta menyipit dan dia terkejut. "Ya, sama dengan bunga ini. Aku akan memberikannya kepadamu secara gratis." Melihat wajah Desta yang terkejut, pria tua itu tidak bisa menjelaskan. "Itu tidak terlalu tepat," Desta ragu sejenak, "bunga ini bernilai 1 triliun rupiah, kamu begini kembalikan padaku." "Hahaha." Pria tua itu tertawa. Lalu berkata, "Teman kecil, meskipun ada beberapa bunga Peticula afriata di dunia dan proses mendapatkan bunga ini di tangan kamu benar-benar sulit, tetapi nilainya 1 triliun rupiah, itu tidak cocok. Untuk berteman denganmu, bunga hanyalah bunga, jadi bagaimana kalau itu untukmu?" Mendengar ini, Desta tiba-tiba terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu terima kasih." Dengan itu, ia mengambil kartu itu dari tuan rumah dan memasukkan kembali ke sakunya. Kemudian dia melihat Gaius dan mereka berbalik dan pergi. Pria tua dengan rambut putih dan tuan rumah istana hanya menyaksikan Desta pergi tanpa mengatakan apapun untuk menahannya. Tampaknya mereka hanya mengembalikan kartu bank kepada Desta. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Gaius akhirnya bertanya, "Kak Desta, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu. Katakan apa saja kalau dengan saya, apa yang harus dihindar?" Desta menatapnya dan berkata dengan senyum, "Bunga Peticula afriata sudah didapatkan. Itu berarti bahwa Hanta dapat diselamatkan." Dia telah meringankan lebih dari setengah beban di hatinya. Saat ini, dia juga tersenyum. "Kak Desta, nilai asli bunga ini mungkin hanya 60 miliar rupiah, tetapi setelah serangkaian lelang, nilai bunga ini telah mencapai 1 triliun rupiah. Pihak lain dengan mudah mengembalikan uangnya, kamu langsung menerima. Apa itu tidak tepat?" Gaius mengatur bahasanya, berkata dengan bingung. Dia lebih lama berjuang di masyarakat selama beberapa tahun dibanding Desta. Dia khawatir bahwa Desta tidak cukup berpengalaman di masyarakat, jadi dia tidak sengaja mengambil keuntungan dari itu. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Desta menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, "Tentu saja aku tahu. Orang biasa benar-benar tidak berani meminta kebaikan orang lain dengan nilai 1 triliun rupiah. Tapi aku penasaran. Aku belum pernah ke kota timur sebelumnya. Pengaruh gedung pusat Sky di kota timur jauh lebih kecil daripada di kantor cabang Genji. Karena itu, lebih baik untuk menyenangkan Genji. Karena tidak perlu untuk menyenangkanku, mengapa dia harus memberiku 1 triliun rupiah dengan sia-sia?" Maksud dari Kak Desta. Apakah kamu sudah memikirkan keuntungan dan kerugiannya, hanya karena kamu ingin tahu apa yang disembunyikan, jadi kamu sengaja mengambil kartu bank ini? Hati Gaius bergetar dengan sadar. Kalau tidak,
Kamu mengira aku kelihatan orang yang kekurangan uang senilai 1 triliun rupiah? Ketika dia mengatakan ini, nada suara Desta dipenuhi dengan penghinaan yang dalam, yang membuat Gayus sedikit malu. Yang harus tahu dalam masyarakat saat ini, banyak orang mungkin dikalahkan 1 juta rupiah, banyak penipu untuk menipu 100.000 rupiah, dengan mengorbankan orang tua mereka. Tapi kalau Desta, bahkan 1 triliun rupiah bukanlah apa-apa. Memang benar borang dibanding orang harus mati, barang dibanding barang harus dibuang. Kembali di hotel, Desta dan Gayus tidak menunda waktu, mereka check out dan bersiap untuk pergi. Alhasil, baru berjalan ke pintu hotel, Desta melihat Fania dengan koper di wajahnya. "Fania, mengapa kamu ada di sini?" Setelah memikirkannya, Desta melangkah maju dan menyapa. Fania terkejut bertemu Desta saat ini, terutama setelah dia mengetahui identitas Desta kemarin. Dia sangat gugup di depan Desta. "Cu. Tuan Cu, aku." Dia berdiri di sana, dengan gugup berbicara dengan tidak jelas. Desta tersenyum tak berdaya dan berkata, "Panggil saja aku Desta. Tidak peduli apa status saya, itu tidak akan mempengaruhi persahabatan antara teman sekelas kita." Mendengar ini, Fania merasa tersentuh. Awalnya, keluarganya dalam kesulitan, ayahnya terbunuh dalam kecelakaan mobil, ibunya sakit parah di tempat tidur dan biaya sekolah menengah kakaknya belum dibayar. Pada saat itu, dia benar-benar mengerti seperti apa dunia ini. Semua tetangga dan kerabat yang kenal menghindarinya seperti wabah dan menolak meminjamkan uangnya, demi uang. Dia harus berpakaian seksi dan ditayangkan, tetapi dilihat oleh teman-teman sekelasnya yang mengenakan kacamata berwarna. Teman sekelas wanita memanggilnya iblis, wanita yang tidak benar, dan teman sekelas pria itu menunjuk padanya dan beberapa yang berani bahkan bertanya berapa harganya untuk 1 malam. Untuk Fania pada saat itu, penderitaannya itu tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Tapi sekarang, dia secara bertahap menyingkirkan bayang-bayang masa lalu. Ketika dia bertemu Desta yang menyambutnya dengan antusias. Hanya untuk memberitahu Desta bahwa dia baik-baik saja sekarang dan ingin mengubah kesan yang dia tinggalkan di hati teman-teman sekelasnya. Sangat disayangkan bahwa prestasi Desta jauh melampaui dia dan menghancurkan kepercayaan diri yang akhirnya dia kumpulkan. Tetapi pada saat ini, Desta yang santai muncul di depannya membuatnya benar-benar merasa tersanjung. Dia menyeka sudut matanya yang sedikit basah dan mengerutkan mulutnya. "Kak Janis." Janistan telah diblokir oleh perusahaan hiburan besar karena dia menyinggung Tuan Jiang dan jangkar kami yang atas namanya kehilangan posisi yang disarankan di ruang siaran langsung. Jadi kami tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dan mencari pekerjaan baru. Aku sekarang masih ragu, apakah aku masih harus terus mencari pekerjaan di luar atau kembali ke kota Yunhai. Mendengar ini, Desta tidak terkejut. Jika kamu menyinggung Genji, bahkan jika Genji sendiri tidak peduli, begitu banyak orang di bawahnya yang ingin menyenangkan Genji, akan menekan Janistan sampai mati. Aku katakan sebelumnya, jika kamu ingin bekerja, aku dapat memberimu. Desta tersenyum dan berkata, "Benarkah?" Fania kaget, sedikit gugup. Tetapi aku bahkan tidak memiliki ijazah perguruan tinggi dan aku tidak memiliki keahlian. Aku mungkin hanya terlihat baik. Beberapa teman yang kamu kenal menjalankan perusahaan siaran langsung. Bukankah itu? Ini bukan perusahaan siaran langsung, itu untuk kamu tampil di atas panggung. Desta menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Memang, pada awalnya, dia berencana untuk membiarkan Fania pergi bekerja di samping Mingki. Tapi dia pikir jalan yang diambil Mingki terlalu kejam.
Meskipun menjadi Minky akan sangat membantu dia dan perusahaannya. Tapi bagaimana dengan pendapat Vania? Apakah dia mau menjalani kehidupan disalahpahami dan mengkritik sepanjang hidupnya? Dia tidak bisa tidak memikirkannya, tetapi langsung mengatur kehidupan masa depan Vania. Jadi dia memikirkannya dan memutuskan untuk membiarkan Vania pergi ke perusahaan hiburan tempat Lalisa bekerja. Bagaimanapun, dia awalnya siaran langsung. Aku percaya bahwa dengan penampilannya yang manis dan suaranya yang manis, dia telah mengumpulkan sejumlah penggemar. Jika dia diajar oleh Lalisa, dia mungkin menjadi bintang populer berikutnya. Di atas panggung, Vania terkejut, merasa bahwa tiba-tiba tidak dapat mencerna hal-hal ini yang dikatakan Desta. Pada saat ini, Desta melihat pada waktu dan berkata, "Aku akan memberimu 1 hari untuk memikirkannya. Jika kamu ingin pergi, besok kamu langsung pergi ke kota Yunhai dan pergi ke gedung Sky untuk menemukan seorang pria bernama Pamanding. Saya akan mengatur pekerjaanmu. Tentu saja, jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Kamu dapat memilih sendiri. Aku punya beberapa hal yang harus dilakukan sekarang, jadi aku akan pergi dulu." "Oh, baiklah. Silakan dan sibuklah." Vania kembali sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku harap kita akan bertemu lagi denganmu." Sebelum pergi, Desta melambai ke Vania dan kemudian berbalik untuk pergi. 3 jam kemudian, Desta dan Gaius kembali ke kota Yunhai. Perjalanan ke kota timur ini tidak banyak hambatan. Semuanya berjalan lancar. Desta masih dalam suasana hati yang baik. Dia tidak menunda, tetapi langsung pergi ke rumah sakit bersama Gaius dan memberikan bunga itu kepada dokter. Untuk yang hanya terlihat di buku-buku medis, bunga legendaris, dokter juga terkejut dengan tanpa menutup mulutnya. Setelah dia mengambil alih bunga Peticula afriata dengan hati-hati, dia tidak berani menunda dan segera mulai membuatnya menjadi obat cair untuk memasuki ketetesan infus hanta. Desta dan Gaius tinggal di samping tempat tidur selama 1 malam. Keesokan paginya pukul 10, akhirnya mereka melihat hanta membuka mata tertutupnya. Pada saat itu, batu yang telah menekan pikiran Desta hari ini jatuh ke tanah. Melihat ini, Gaius memanggil dokter dengan cepat. Setelah serangkaian pemeriksaan terperinci oleh dokter, dia juga berkata kepada Desta sambil tersenyum, "Tuan Chu, temanmu sudah pulih dengan baik. Efek bunga Peticula afriata benar-benar terlalu kuat. Sekarang hanya tunggu lukanya sembuh, dia sudah bisa berjalan normal. Tidak ada efek sampingnya." Meski tahu tidak ada masalah, tapi Desta masih bertanya lagi. Dokter menggelengkan kepalanya. "Secara teori, itu tidak akan berhasil, tapi aku tidak bisa menjamin situasi yang sebenarnya. Lagi pula, ini pertama kalinya aku menggunakan ramuan legendaris bunga Peticula afriata." "Baiklah, terima kasih banyak." Meskipun jawaban ini tidak membuat Desta sangat puas, tetapi Desta juga tahu bahwa dokter telah mencoba yang terbaik. Setelah dokter keluar, Desta pergi ke samping tempat tidurnya. Pada saat ini, Hanta mendengarkan Gaius mengatakan kepadanya bahwa Desta telah pergi ke kota timur untuk melelang bunga Peticula afriata untuknya. Orang yang baik, jelas-jelas bahwa tidak ada proses yang bergejolak, tetapi Gaius berbicara tentang hambatannya. Penuh bahaya. Wajah Desta hampir memerah. "Kak Desta, demi 1 bawahan saya, kamu benar-benar melakukan ini. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa." Setelah mendengarkan ceritanya, Hanta sangat tersentuh. Pria 1,8 meter tidak bisa menahan matanya yang memerah. Desta batuk dan merasa sedikit malu dan bingung. Sama seperti dia ingin mengatakan bahwa itu adalah Gaius yang berlebihan,
Hanta tiba-tiba berkata, "Kak Desta, aku punya sesuatu yang ingin aku katakan padamu sendirian."